Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu di rumah ya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki materi teknologi menjahit, yaitu belahan busana. Ya, pada belahan busana ini terdapat kompetensi dasar dan IPK. Ya, kalian bisa membacanya sambil Bu Ada terangkan ya. Ya, yang pertama adalah menganalisis belahan dalam suatu produk. Yang kedua adalah membuat belahan dalam suatu produk. Itu untuk kompetensi dasarnya. Terus untuk IPK-nya yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan belahan dalam suatu produk. Yang kedua yaitu mengidentifikasi belahan dalam suatu produk. Yang ketiga adalah menganalisis belahan dalam suatu produk. Yang keempat adalah membuat belahan dalam suatu produk. Yang kelima adalah mendesain belahan dalam suatu produk. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan belahan dalam suatu produk dengan jelas. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi belahan dalam suatu produk dengan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis belahan dalam suatu produk. Pengertian belahan busana yaitu guntingan busana pada pakaian yang berfungsi untuk mempermudah membuka dan menutup pakaian. Fungsi dari belahan busana tersebut adalah sebagai hiasan dan variasi pada pakaian. Untuk macam-macam belahannya, yang pertama adalah belahan langsung. Belahan langsung yaitu belahan dan lapisan belahan dibuat sejalan dengan pola bagian badan. Yang kedua yaitu belahan berlapis, yaitu belahan yang dilapisi dengan kain. Yang ketiga, belahan dua jalur tidak sama bentuk. Belahan yang bagian atas dan bawah tidak sama lebarnya. Yang keempat, yaitu belahan dua jalur sama bentuk, belahan yang memiliki bentuk yang sama antara lapisan atas dan bawah. Yang kelima, belahan dengan kumai serong, belahan memakai kumai serong atau kain dengan potongan kain serong. Yang keenam, belahan dilapisi dengan sama bentuk, yaitu belahan yang dilapisi dengan kain yang sama bentuknya. Ya, untuk macam-macam belahan yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu belahan tutup tarik. Belahan tutup tarik ini belahan yang dipasangkan tutup tarik atau resleting. Ya, macam-macamnya yaitu simetris, asimetris, tersembunyi, terpisah, dan memakai gulpi. Yang terakhir adalah belahan bobok. Belahan yang terdapat pada bagian badan belakang jas. Ya, ini adalah contoh belahan langsung, yaitu belahan yang pada bagian tengah muka suatu busana. Ya, yang terdapat kancing pada bagian depannya. Ya, ini adalah contohnya. Yang kedua adalah contoh belahan dua jalur tidak sama bentuk. Ya, ini ada contoh gambarnya. Yang ketiga adalah belahan dua jalur sama bentuk. Ya, biasanya ini ada di bagian manset kemeja anak laki-laki atau anak perempuan. Biasanya ada seperti ini. Selanjutnya ada belahan dengan kumai serong. Kumai serong tadi sudah Bu Ada jelaskan atau Bu Umi jelaskan bagian lengan ataupun bagian busana yang terdapat kain serong yang atau memakai kain serong pada belahan tersebut. Selanjutnya ada belahan dilapis sama bentuk. Ya, belahan dilapis sama bentuk dengan lapisan yang bentuk kerah yang ini biasanya terdapat di kerah rever ya, atau kerah jas. Selanjutnya ada belahan tutup tarik. Ya, belahan tutup tarik sudah Bu Ada jelaskan atau Bu Umi jelaskan. Yang pertama ada tutup tarik asimetris. Tutup tarik asimetris itu tutup tarik yang terlihat satu jahitan pada bagian kanan atau kirinya. Sedangkan tutup tarik simetris itu jahitannya terlihat antara keduanya, kanan dan kiri. Untuk tutup tarik tersembunyi itu biasanya tutup tarik yang
terdapat pegangan saja pada resletingnya seperti resleting Jepang. Selanjutnya ada belahan tutup tarik celana. Biasanya tutup tarik celana ini bagian celana yang terdapat golbi pada bagian resletingnya. Itu untuk menutupi resleting yang ada di bagian celana tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah belahan bobok. Belahan bobok ini adalah belahan yang pada bagian tengah belakang jas. Ya, ada dua jenis, yaitu ada belahan bobok yang single dan ada belahan bobok yang fan. Ya, bisa kalian lihat ya anak-anak. Ya, kalau nanti Bu Ada menjelaskan kurang begitu paham, silakan nanti kalian membuka modul yang sudah ada untuk contoh-contoh belahannya dan pengertiannya seperti apa. Oke? Ya, cukup sekian presentasi dari Bu Ada. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan atau kurang paham, silakan bertanya setelah sesi presentasi ini. Bu Ada akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.